Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tugas modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual oleh Suhari SPD, SMK Negeri 2 Sungai Penuh, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Jambi. Nah, mari kita ulas sejenak tentang sejarah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga sebagai pendiri perguruan taman siswa dan melahirkan semboyan yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan Indonesia. Pengembangan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama, pendirian Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan bagi pribumi Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang Belanda, sehingga melahirkan kaum terpelajar yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai. Dari Taman Siswa lahirlah 3 prinsip dasar sekolah Taman Siswa yang menjadi trilogi pendidikan Indonesia. Pengembangan pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah kesempurnaan hidup manusia sehingga dapat memenuhi segala keperluan lahir dan batin yang kita peroleh dari kodrat alam dan kodrat zaman. Murid harus merdeka dalam pembelajaran. Pendidikan harus berpusat pada murid dan tidak mengabaikan aspek sosiokultural daerah, sehingga membentuk budi pekerti yang luhur. Sekarang, masih ingatkah kita dengan slogan Ki Hajar Dewantara yang menjadi trilogi pendidikan, yaitu Ingar Sosung Telado? Maksudnya adalah guru sebagai panutan atau toladan yang baik bagi peserta didiknya. Kemudian, Ing Madyo Mangunkarso. Maksudnya adalah guru sebagai motivator, memberi semangat bagi peserta didik, mendampingi mereka menciptakan ruang impian yang mereka inginkan dan terus berinovasi. Selanjutnya, Tut Wuri Handayani, yang artinya memberikan dorongan kepada peserta didik setelah ia menyadari akan impiannya. Di dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga melahirkan konsep-konsep dalam pendidikan, di antaranya yaitu kontinuitas, yang artinya adalah pendidikan harus bergerak maju tanpa melupakan sejarah dan tidak lupa akan akar budaya. Kemudian, konvergensi artinya adalah pendidikan harus berazas memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Untuk mencapai hal ini, perlunya pendidikan budi pekerti dan kematangan rohani spiritual. Kemudian, yang ketiga adalah konsentris. Artinya adalah pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran, karena setiap siswa mempunyai keunikannya masing-masing. Ada yang cepat bergerak, ada pula yang lambat. Seperti pergerakan tata surya, tugas kita sebagai guru mengarahkan agar siswa terus bergerak dalam orbitnya. Nah, sesuai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, kita sebagai guru haruslah menuntun murid sesuai kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga terciptalah
pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian, guru juga harus memahami karakter dari murid agar tujuan pengajaran dapat tercapai. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang teknologi serta memiliki budi pekerti yang luhur. Guru sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan cara berikan kemerdekaan belajar. Sesuaikan perkembangan zaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat berpikir kreatif dan inovatif dengan mengedepankan kearifan lokal. Selanjutnya, mampu menghargai keberagaman dan keunikan dari murid. Namun, masih banyak ternyata guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak guru di sekolah yang masih menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal, metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan zaman dan karakteristik murid. Dengan metode teacher center atau terpusat pada guru, maka murid tidak mendapatkan kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada murid, di sekolah saya, yaitu SMK Negeri 2 Sungai Penuh, dilakukan berbagai kegiatan sebagai perwujudan pemahaman dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah program ekstrakurikuler seperti kegiatan keolahragaan dan kegiatan kepramukaan. Selanjutnya adalah kegiatan yang bersifat keagamaan dan pelatihan demokrasi dengan pemilihan anggota OSIS secara langsung. Kemudian, yang diterapkan di sekolah saya selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan teknologi, alam sekitar, dan metode yang tepat agar minat siswa untuk belajar semakin kuat. Nah, sekarang bagaimana caranya semua itu dapat terwujud? Yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Karena masih banyak terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya yaitu masih rendahnya motivasi dan minat murid mengikuti program-program yang telah disediakan di sekolah. Kemudian, kemampuan guru belum menyeluruh dalam memaknai dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di ujung penyampaian materi ini, kita perlu mencarikan solusi-solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Seperti kita sebagai guru harus mampu menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar siswa nyaman di kelas. Kemudian, guru juga harus aktif mengikuti pelatihan, workshop, seminar-seminar untuk mengembangkan keterampilan dan penguatan pemahaman pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian juga, guru tidak boleh bosan memberikan contoh tauladan yang baik, baik itu di lingkungan sekolah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Demikianlah penyampaian materi demonstrasi kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.